Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Benny Ebenhazer, dan di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Enterprise Architecture atau yang biasa kita kenal arsitektur perusahaan. Arsitektur perusahaan merupakan suatu konsep dalam merancang dan membangun sebuah enterprise yang terdiri dari organisasi, proses bisnis, dan juga terdapat sistem informasi dan juga infrastruktur perusahaan dengan menggunakan prinsip, metode, model yang benar dan sejalan. Di bagian pertama kita bisa melihat terdapat Introduction to Enterprise Architecture. Di dalam Introduction to Enterprise Architecture terdapat juga beberapa bagian. Nah, yang pertama yaitu arsitektur. Dan yang kedua terdapat Enterprise Architecture. Di dalam Enterprise Architecture ini terdapat beberapa metode dan prinsip dan juga model-model yang akan dijalankan untuk membangun sebuah enterprise. Yang kedua, arsitektur proses. Di sini terdapat beberapa proses di mana proses-proses tersebut bersifat sangat penting dalam membangun sebuah enterprise. Nah, yang terakhir terdapat internal drivers, yaitu di dalam internal drivers ini terdapat bisnis strategi, IT infrastruktur dan prosesnya juga, dan juga terdapat organisasi, infrastruktur, dan proses. Dan yang kedua, bagian kedua kita masuk ke dalam bisnis. Yang pertama terdapat business layer model. Di dalam business layer model terdapat banyak bagian, yaitu business role, business process, business event, business actor, dan juga business object. Dan kemudian terdapat business structure concept. Dalam business structure concept ini terdapat juga business actor, business role, dan juga terdapat business collaboration, terdapat business interface, dan juga terdapat business object. Yang ketiga, business behavior concept. Di dalam business behavior concept ini terdapat business service, business process, business function, dan juga business interaction. Dan yang terakhir ada high level business concept. Di dalam high level business concept ini terdapat produk dan juga ada kontrak dalam sebuah bisnis. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada information technology. Yang pertama terdapat teknologi layer concept, di mana di dalam teknologi layer concept ini terdapat beberapa bagian dan juga beberapa proses dalam peran dalam teknologi dalam menjalankan dan membangun sebuah enterprise. Dan yang kedua ada teknologi structure concept, yang di dalamnya terdapat node dan juga teknologi collaboration, dan juga terdapat teknologi interface dan terdapat device di dalamnya. Yang ketiga, teknologi behavior concept. Di dalam teknologi behavior concept ini terdapat teknologi service, terdapat teknologi function, teknologi proses, teknologi interaction, dan juga teknologi event. Dan kemudian selanjutnya terdapat application technology alignment. Di dalam application technology alignment ini terdapat beberapa hubungan antara sistem ke sistem yang lain dalam menjalankan dan membentuk suatu enterprise. Yang terakhir ada physical concept. Di dalam physical concept ini terdapat equipment, ada juga facility, dan kemudian terdapat distribution network, dan yang terakhir terdapat material di dalamnya. Dan kemudian kita lanjut
ke bagian selanjutnya, yaitu Business Architecture. Yang pertama yaitu Strategic Business Architecture, di mana dalam Strategic Business Architecture ini terdapat beberapa langkah-langkah dalam pengembangan suatu enterprise architecture. Dalam langkah-langkah tersebut terdapat arsitektur bisnis, terdapat arsitektur sistem aplikasi, terdapat arsitektur data, dan juga terdapat arsitektur teknologi. Dalam strategic business architecture ini sangat penting dalam bisnis architecture karena dengan menerapkan enterprise architecture pada organisasi atau bisnis, maka selanjutnya dapat tercipta bisnis teknologi strategi yang akan menjadi penghubung antara strategi dengan teknologi, dan jika dikembangkan dengan baik, akan sangat berharga dan akan menjadi nilai plus bagi suatu bisnis tersebut. Kemudian selanjutnya, collaborative work. Kemudian di dalam collaborative work ini merupakan suatu kolaborasi antara bisnis dan juga teknologi. Kemudian yang bagian ketiga terdapat bisnis model canvas, di mana bisnis model canvas ini bisnis tersebut dimodelkan ke dalam bentuk suatu kanvas sehingga proses bisnis tersebut sangat mudah dipahami. Yang ketiga, meta model dan juga merupakan suatu proses bisnis. Kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu risk architecture. Di dalam risk architecture ini terdapat risk management principle atau yang kita biasa sebut prinsip pengelolaan risiko. Dalam prinsip pengelolaan risiko ini juga sangat penting dalam membentuk suatu enterprise karena dapat menciptakan nilai tambah dan juga dapat menjadi keuntungan bagi suatu bisnis tersebut jika menerapkan prinsip pengelolaan risiko. Kemudian terdapat risk analysis, di mana dalam risk analysis ini terdapat suatu bagian dan proses untuk menganalisa suatu risiko dalam bisnis. Dan yang terakhir, terdapat risk mitigation. Di dalam risk mitigation ini juga terdapat proses-proses dalam menganalisa suatu risiko dalam suatu pembentukan enterprise. Dan yang terakhir, ada information system architecture governance. Yang pertama, kita dapat melihat terdapat IT governance, di mana IT governance ini merupakan aktivitas dari pengendalian suatu ilmu teknologi dalam membentuk suatu enterprise. Selanjutnya kita dapat melihat IT governance framework dalam jenis COBIT atau COBIT yang mana COBIT tersebut merupakan suatu bentuk proses bisnis juga dalam ilmu teknologi yang dapat mendukung dan mendapat mempermudah juga dalam pembentukan suatu enterprise. Kemudian terdapat conceptual structure. Di dalam conceptual structure ini kita dapat melihat konsep-konsep yang sudah terbentuk dan struktur-struktur yang akan dijalankan untuk membangun sebuah enterprise. Nah, yang terakhir ada organizational structure.
Di dalam organisasional ini kita dapat melihat eh, apa saja bagian-bagian yang berperan di dalam ilmu teknologi untuk mengembangkan suatu enterprise. Jadi begitu saja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya eh, saya meminta maaf dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video saya ini. Terima kasih semuanya. Saya mengucapkan banyak terima kasih.